Halo teman-teman semua. Halo guys. Wih, kembali lagi di mana bang? Di cerita ruang tunggu dong. Tapi ada yang beda. Apa lagi yang beda? Kita nggak berdua, tapi sebenarnya berdua di sini. Oh iya, di mana? Yang sisanya di mana? Sisanya di mana? Iya. Nah, kali ini cerita ruang tunggu itu spesial teman-teman. Oke. Kayaknya cerita ruang tunggu tuh selalu spesial, Pak. Selalu dong. Karena ditungguin kan. Selalu ditungguin. Yoi. Kenapa kita akhirnya ruang tunggu? Karena kita nunggu sama-sama kemeriahannya. Iya. Jagoan Indonesia dong. Betul. Dan sekarang nunggunya bareng sama Kramex dan Jagoan Kancil. mantap. Oke, kita panggilin aja langsung ya. Langsung. Oke. Silakan Mas Eka Oke. atau alias Kramex ya. Halo semuanya, rakyat Bumi Langit, senang bisa hadir, senang bisa bergabung di channel ini. Udah dari dulu aku sebenarnya impikan kapan ya aku bisa gabung ngobrol-ngobrol sama mereka, meskipun wawasanku tentang Bumi Langit nggak begitu se-expert siapa namanya si tamu kita yang satu juga, Fahmi. Tapi paling tidak aku adalah termasuk orang yang bener-bener enjoy dengan apa yang disajikan sama Bumi Langit, bahkan sejak Gundala, dan saya appreciate terhadap semua yang sudah kalian lakukan karena kangen gitu loh. Kangen sama superhero lokal yang dulu memang akrab di masa-masa kecilku, dan akhirnya bisa dibuatkan, bisa di remake seperti di Gundala kemarin itu bisa di remake. Itu adalah sebuah kabar baik untukku, dan juga menjadi sekaligus nostalgia gitu kan. Dan akhirnya ada lagi nih yang akhirnya terwujud, Sri Asih. Ini adalah sebuah kesenangan tersendiri untukku. Makanya bahkan aku sempat beberapa kali bilang, di antara semua proyek Bumi Langit, film yang paling aku tunggu-tunggu adalah Sri Asih. Oke. Sama kayak Didra, sama. Si paling Sri Asih ini justru. Karena dia itu yang paling Sri Asih. Nah, sekarang ada siapa lagi nih, Bang? Nah, satu lagi nih, satu channel lagi dari Jagoan Kancil. Ada Bang Onta ya. Kita manggilnya Fahmi apa Onta nih? Fahmi aja deh udah. Fahmi aja, siap. Halo Fahmi. Halo semuanya, salam kenal buat kalian rakyat Bumi Langit juga. Halo. Wah, udah salam kenalnya gugup apa gimana ya? Ya, karena banyak yang ingin dikeluarkan betul. tapi tar dulu deh gitu ya. Tertahan kan? Ya. Iya. Kita tahu pasti semua teman-teman dari Jagoan Kancil, viewersnya Jagoan Kancil juga nyimak terus nih. Nyimak terus. Update kita tentang Bumi Langit, jagoan-jagoan Bumi Langit, apalagi yang terbaru tuh Sri Asih. Sama yang menarik juga, Bang Onta ini udah malah ada fancast-nya Yes, dan lain-lain betul. itu kita tontonin semuanya. Betul. Satu-satu. Dan gue suka breakdown-nya versi Bang Onta loh, Gue serius. suka juga, betul. Makasih banyak. Worknya kalian keren-keren banget lah. Betul. untuk Kalau breakdown Jagoan Kramex Indonesia ya. breakdown-nya sampai 2 kali ya. 2 kali. Gila itu. Iya, gue sampai nonton berulang-ulang. Wah, ini udah ke arah sini, udah ke arah sini. Nebaknya tuh kok hampir akurat. Waduh. Bagian mana aja gitu. Aduh. Nggak apa-apa. Kita bahas soal Sri Asih kali ya. Iya, Kan? betul. Berhubung nih kemarin udah ada teaser Sri Asih nih, teman-teman juga di sini udah reaction kan. Bahkan reaction kita sampai ke Malaysia dan Filipina loh. Yes. Thailand juga ada ya setauku. Iya, betul. Itu wah, aku appreciate banget sih. Senang banget, terima kasih untuk rakyat Bumi Langit semuanya. Thank you banget. Udah nonton teasernya Sri Asih. Yes, betul. Jangan lupa juga nungguin untuk Trailernya. dan Trailernya tayangnya dong, nanti, iya kan. dong, betul. Bahkan yang dari Malaysia itu ada rencana buat datang ke Indonesia kalau nggak tayang di sana. Itu keren banget sih. Luar Appreciate biasa banget sih. sih buat kita gitu. Nah makanya yang di Malaysia aja dia bela-belain datang ke Jakarta, masa saya nggak bisa sih? Ayo dong, sini Ayo. dong. Nah, ngomong-ngomong soal Sri Asih nih ya, Yeah. kita di sini coba deh memperkenalkan Sri Asih lagi deh ke teman-teman. Mumpung kemarin udah hype juga ya kan, biar lebih kenal lagi sama Sri Asih, kita juga pengen tahu nih. Kita udah sempat buat videonya memperkenalkan Sri Asih ya. Ada beberapa kali sih ya. Ada beberapa kali gitu kan, untuk pengenalan ulang Sri Asih itu siapa dan apa gitu kan. Ya, dan itu ada di sosmed kita juga, Betul. ada di YouTube kita juga. Mhm. Terus kita juga pernah bahas beberapa Sri Asih dari era ke era. Iya betul. Nah, sekarang nih, Sekarang kita pengen tahu iya, siapa sih Sri Asih
menurut Kramex dan Jagoan Kancil? Siapa dulu nih? Dari Mas Eka dulu kayaknya ya. Kan breakdown-nya aja sampai 2 kali, padahal baru 1 menit teaser. Baru teasernya. 1 menit Iya. teasernya. Gimana trailer nanti ya? Bisa 15 kali tuh breakdown-nya itu. Kalau untukku sih Sri Asih adalah jagoan adisatria wanita pertama di Indonesia yang jujur saja mungkin semua informasinya sudah bisa kalian dapatkan di kanal YouTube-nya Bumi Langit ya, dan itu informasinya komplit banget. Saya bahkan mungkin bisa mengingat semua apa yang pernah saya tahu tentang karakter ini, bahkan yang belum pernah saya tahu juga soalnya komiknya waktu itu terbatas dan agak rumit untuk kedapetin komik-komik dari Bumi Langit waktu itu, meskipun masih belum diakuisisi pada saat itu masih belum diakuisisi sama Bumi Langit ya. Jadi aku memang tahu beberapa karakter-karakter superhero lokal termasuk Gundala dan Sri Asih ini juga. Sampai akhirnya kanal YouTube Bumi Langit akhirnya lagi bener-bener concern banget nih untuk memperkenalkan siapa Sri Asih, dan akhirnya aku inget lagi. Oh iya, aku pernah baca ini dan ini adalah salah satu jagoan, salah satu adisatria milik Indonesia yang pengen banget aku lihat versi live actionnya. Bukan karena kecantikannya, nggak sama sekali, tapi aku tuh penasaran gitu, karena selama ini kan kita terlalu, apalagi aku ya, kita sebagai cowok itu terlalu akrab dengan jagoan-jagoan cowok gitu kan. Sementara untuk jagoan-jagoan cewek itu bakalan dieksekusinya itu kayak gimana. Kalau di komik kan memang fantasinya bener-bener liar banget gitu, sampai memanfaatkan segala macam kekuatan Sri Asih. Yang paling saya suka sebenarnya adalah ketika dia bisa menggandakan diri ya, ajian yang honestly saya baru tahu kalau nama ajiannya ada ajian Bolo Sewu. Itu adalah salah satu kemampuan khususnya Sri Asih yang aku suka banget gitu. Di samping yang salah satunya lagi adalah selendang saktinya diselepet. Aku pengen dong diselepet sama Sri Asih. Pengen diselepet Sri Asih. Tapi intinya gini, meskipun dengan kekuatan yang super power seperti itu, yang menarik dari Sri Asih ini adalah di komik klasiknya Sri Asih menghadapi musuh yang levelnya itu nggak fantasi amat gitu, dan aku suka dengan hal-hal yang seperti itu, dengan Sri Asih yang menghadapi berbagai macam gerombolan kriminal, mafia dan segala macam. Itu membuatku bisa enjoy dan relate dengan cerita-cerita yang disajikan gitu kan, meskipun memang aku masih butuh waktu lagi untuk mengingat banyak hal tentang Sri Asih yang kalau diinget-inget lagi sebenarnya bisa dimaratonin untuk baca komik klasiknya gitu. Sementara akhirnya sempat baca kemarin waktu pemutaran film Gundala dan debutnya Pevita Fierce sebagai Sri Asih di film tersebut, akhirnya aku belum tahu sama sekali waktu itu tentang Sri Asih Rengganis, sampai akhirnya ngulik-ngulik dan breakdown filmnya Gundala waktu itu, ketemu ternyata ada Sri Asih lagi nih di sini, ada Sri Asih Rengganis. Akhirnya baca masih suka juga, maksudnya bukan cuma Nani Wijayanya doang gitu. Jadi selain Nani Wijaya, aku agak surprise waktu itu kenapa ada Rengganis ya. Oh ternyata dari masa ke masa gitu diturunkan menitis. Dan kagetnya lagi ternyata ada versi Alana juga yang ini agak saya antara suka dan tidak suka, karena saya bukan penggemar horor sama sekali, tapi menarik gitu loh, karena Alana ini bisa berkomunikasi dengan hantu, dengan makhluk halus, dan pada dasarnya dia sebenarnya takut sama hantu, tapi dia tidak mau memperlihatkan itu, dan dia tidak pengen memperlihatkan ketakutan itu di hadapan teman-temannya. Jadi ini adalah Sri Asih ini menarik banget gitu loh. Itulah yang membuat kenapa aku paling menunggu-nunggu film dari Sri Asih ini, karena karakter ini unik. Mau versi Sri Asih manapun yang diangkat, aku pasti bakalan tonton dan aku pasti bakalan enjoy dengan sajiannya, apalagi dilihat dari teaser kemarin. Oke. Tapi emang Sri Asih itu kan punya karakteristik masing-masing ya. Rengganis seperti apa, Nani Wijaya seperti apa, sekarang Alana juga seperti apa. Belum gitu. Asih ya? Kalau Dewi Asih ya. Belum Asih loh, dari Jaga Bumi. Udah baca komiknya Jaga Bumi? Udah. Dari Jaga Bumi udah nonton, udah baca. Dan itu adalah Sri Asih yang paling
apa ya? Aku paling nggak siap dengan Sri Asih yang itu karena terlalu OP aja gitu. Iya. Ya masih Dewi Dia ya. titisan pertama ya. mau Iya, nggak titisan mau. pertama, bener. Gimana sekarang kalau dari Iya, aku pengen tahu siapa sih Sri Asih Ya, dan soalnya- apa Sri Asih menurut Bang Onta. iya gitu. Bang Fahmi ya. Iya, Pak Mas Fahmi ya. Ya, kan di channelnya Jagoan Kancil sering banget nih bahas-bahas Adi Satrianya Bumi Langit ya. Iya. Dan sekarang ini Sri Asih tuh setelah breakdownnya kemarin gitu ya, pasti ngulik-ngulik lagi dong informasi dari mana-mana gitu ya. Gimana Bang Fahmi? Banget, aku ngulik dari mana-mana karena ya sebenarnya aku literasi soal Sri Asih juga agak kurang sih. Literasi jagoan-jagoan lokalku itu dari komik-komik koleksi bapak dulu kan, dan dia kurang suka dengan jagoan cewek somehow. Jadinya dia nggak ada gitu komik-komik jagoan cewek kan. Di rental juga aku nggak pernah lihat tuh. Mas Eka beruntung banget tuh di rental komiknya ada Sri Asih, Sri Dewi Iya, gitu kan. makanya. Kalau di tempatku nggak ada, mayoritas superhero paling cuman Gundala, Godam dan beberapa cerita silat, komik-komik silat seperti si Buddha Hantu dan segala macam. Jadi Sri Asih sebenarnya aku tahu ada jagoan Sri Asih dan segala macam itu dari internet. Dan kayaknya pertama kali aku baca komik Sri Asih itu di komik Patriot Prahara bagian awal dan bagian akhir gitu kan. Itu aku langsung jatuh cinta banget. Gila, Sri Asih dari semua aspek ya, kekuatannya oke. Kostumnya aku suka banget sama kostumnya, dia kelihatan cantik banget. Iya, makanya waktu baca komik Rengganis seperti Mas Kak bilang, aku juga agak kaget kok ada Sri Asih yang kedua. Setelah itu aku baca Alana, aku agak-agak awalku sama Alana itu agak-agak keras sih, karena aku agak-agak skeptis gitu kan. Aku udah terlanjur suka sama Nani dan Ganis gitu kan, tapi tiba-tiba Alana muncul, ini apa sih, anak SMA nggak tahu apa-apa gitu kan, dia kayak kelihatan paling lemah di antara semuanya. Tapi setelah baca komiknya terakhir, aku justru malah paling suka sama Alana sih daripada yang lain-lainnya. Mungkin ntar kalau baca komiknya Ganis, mungkin aku bakalan kayak gitu lagi, karena bakalan lebih suka sama Ganis lagi. Soalnya waktu baca komik Ganis juga aku suka banget sama Ganis kan. Tapi ya, dari semua cerita Sri Asih yang dikeluarkan sama Bumi Langit, menurutku Sri Asih ini jagoan yang paling penting dari cerita Jagat Bumi Langit secara keseluruhan ya. Karena dia ini benar-benar nyaris awal dari semuanya. Dia, Bumi Langit bilang kalau dia dimulai dari era magi, udah ada Dewi Asih dari era magi. Setelah itu dari era legenda juga ada titisannya yang pertama, yaitu Asih. Setelah itu juga sempat ada kalau ada Sri Asih di perang kemerdekaan, Sri Asih di perang antara Romawi dengan Mesir, Sri Asih di perang waktu Mongol menyerang Jawa. Jadi kayaknya titisan Sri Asih ini benar-benar menjahit sejarah di Bumi Langit dari zaman dulu banget sampai sekarang. Jadi iya, ini kayaknya jadi sosok yang paling penting lah di komik Bumi Langit secara keseluruhan. Aku nggak tahu jagat sinema bakalan kayak gimana. Cuman firasatku bilang kayaknya jagat sinema juga ngambil banyak inspirasi dari komiknya juga gitu kan. So ya, itu menurutku Sri Asih adalah salah satu jagoan yang paling penting lah. Kalau enggak yang paling penting dari semuanya, bahkan menurutku lebih penting dari Gundala itu sendiri di keseluruhan ceritanya. Oke. Menarik. Berarti udah ikut pre-order yang Sri Asih Dewi Keadilan? Sri Asih Dewi Keadilan udah. Udah ya, mantap. Komik ditunggu banget. Pertemuan antara Ganis dan Alana kok bisa? Kok bisa? Gadis ketemu kan. Kok bisa? Berarti sebenarnya udah nggak sadar juga ya? Nggak sabar ya? Gak sabar ya. Tentang Sri Asih Dewi Keadilan itu ya? Iya, sebentar lagi nih, sebentar lagi dikirim-kirimin. Iya dong, sebentar lagi dong. Kapan? Kan akhir bulan selesai pre-ordernya. Oke. Akhir bulan ya? Akhir bulan Juli. Akhir bulan Juli? Ya. Wih, deket dong. Dekat, dan semua yang pre-order itu dapat hadiah spesial yang nggak bakal didapetin kalau kalian nanti pas belinya sudah ada ready stocknya. Oh, oke. Ya. Ada hadiah spesial ya? Spesial. Apa? Tanda tangan Mas Madi kan? Mau? Gue kasih. Di semua halaman gue tanda tangan, nggak bisa dibaca dong. Nah, aku juga kepo juga sama pendapatnya teman-temannya setelah ngelihat covernya Sri Asih Dewi Keadilan itu. Yes. Di situ ada 3 sosok ya di covernya ya. Iya. Ada Alana, ada Ganis, dan sosok Dewi lah, gitu kan. Nah, menurut kalian sendiri Sri Asih Dewi Keadilan itu
akan seperti apa gitu. Ya atau gini deh gampangnya, arahnya kemana sih? Arahnya kemana sih gitu. Ya, Menurut karena kalian gitu, menurut kalau kalian. kalau di covernya itu kan kalau lihat di kiri atasnya itu kan ada road to, nah Road to apa gitu kan? dari Bang Ota dulu sekarang gantian. Reaksinya terhadap Sri Asih Dewi Keadilan coba. Ya, walaupun belum baca ya, baru lihat covernya doang ya. Lihat cover. Tapi covernya bagus banget. Gila, aku suka banget penambahan selendang kuning di Ganis. Kalau sebelumnya kan dari ininya ya, dari di celananya itu kan. Ini aku suka banget ada penambahannya. Dan ya Dewi Keadilan ya, yang ada sosok Dewi yang ada di tengahnya itu mencurigakan sekali sih, karena Ganis ini sebenarnya dari dulu aku udah penasaran banget sih. Ganis nggak pernah menyebutkan kata Dewi Asih waktu berubah menjadi Sri Asih. Jadi apakah yang ada di dalam dia itu Dewi Asih atau yang lainnya, itu aku masih curiga banget tuh. Makanya penasaran banget sama komik Dewi Keadilan ini. Semoga aja itu terjawab nanti. Karena yang disebutkan di komik Ganis itu Dewi Keadilan. Ibunya Ganis itu bilang, aku melihat sosok Dewi Keadilan di kamu. Jadi nggak ada disebut kata Dewi Asih gitu loh. Bukan Dewi Asih, tapi Dewi Keadilan yang dia maksud gitu kan. Sementara kalau di komik Alana, jelas-jelas ada Dewi Asih yang ngobrol sama Alana. Perkenalkan aku Dewi Asih, terus mau berubah jadi di Sri Asih, kamu harus menyebutkan mantra Dewi Asih gitu kan. Itu Dewi Asih benar-benar vulgar disebutkan di komiknya Alana, Celestial Goddess. Tapi kalau di komiknya Rengganis, enggak. Jadi itu mencurigakan sekali. Judulnya juga Dewi Keadilan kan, makanya semoga aja terjawab nanti. Itu pertanyaan bertahun-tahun itu masih kepikiran tuh. Iya. Bahkan di Sri Asih Alana itu sosok Sri Asihnya kan ada avatarnya ya, yang kecil ya. Jelas itu Sri Asih gitu ya. Ya. Dan itu pun juga Dewi Asihnya mengecil itu juga karena ada alasannya kan. Iya. Iya, ada alasannya kan, biar si Alan ini nggak takut sama sosoknya gitu. Jadi dibuat imut dan cabi kayak gitu. Iya, betul. Nah, sekarang dari Mas Eka nih. Iya kan? Kan sebenarnya ada sinopsisnya juga ya Mas Eka ya di apa yang kita posting ya dari Sri Asih Dewi Keadilan tuh. Coba mungkin Mas Eka punya pendapat yang beda sama Bang Fahmi nih. Gimana nih? Pada dasarnya sih kalau ditanya tentang pendapat, jujur aja aku suka dari segi perspektif manapun ya. Aku suka dan aku penasaran dengan komik tersebut, apalagi ketika memunculkan dua Sri Asih dari generasi yang sama meskipun beda umur gitu. Ganis dan Alana nggak pernah terpikirkan sama sekali, karena di awal aku sempat menganggap bahwa ini mungkin berada di cerita lain atau universe lain gitu kan, di semesta lain. Aku nganggapnya kayak gitu. Tapi ternyata karena berdasarkan dari kalimat yang mengatakan kalau Sri Asih itu menitis di setiap generasi. Lah kalau ada dua, kok bisa ada dua gitu, sampai akhirnya muncullah teaser komik Sri Asih Dewi Keadilan ini. Ada Alana dan Rengganis. BTW aku lebih suka Rengganis sih daripada Alana. Tim dua-duanya nih kayaknya. Tim Ganis ya. Ganis dua-duanya. Kalau Fahmi mungkin alasannya dengan aku beda. Aku nggak begitu suka dengan Alana karena aku nggak begitu suka dengan style komik yang ala mungkin mendekati ke style manga ya. Karena aku jujur lebih suka dengan komik klasik lebih tepatnya, karena ketika aku baca komik aku tuh selalu dengan berfantasi dengan membayangkan secara live actionnya gitu. Jadi ketika wujudnya digambarkan dengan manga style seperti itu, aku membayangkan bukan orang Indonesia tapi membayangkan orang Jepang atau orang Korea Oke. Itu alasan subjektif aja sih. Tapi BTW mungkin secara plot cerita aku suka dengan apa yang disajikan sama Sri Asih Celestial Goddess gitu. Nah, itulah yang membuatku pas ngelihat covernya, oke. Rengganis, Sri Asih versi Rengganis itu style komiknya itu kan beda ya dengan Alana. Sangat jauh berbeda gitu. Aku agak bingung membayangkan bakalan seperti apa penggambaran komik stylenya ketika keduanya ini digabungkan dan dipertemukan. Lalu yang bikin paling penasaran sebenarnya adalah seperti yang dibilang sama Fahmi tadi, aku juga sempat kepikiran, perasaan emang Ganis nggak pernah nyebutin Dewi Asih, dan satu-satunya yang disebutnya Dewi Keadilan gitu loh. Jadi apakah mungkin ada titisan ganda gitu?
emang bulu tangkis doang ya ada gandanya. Ya ganda. Jangan-jangan ada titisan ganda atau Dewi Keadilan yang lain yang menitis di raganya Rengganis gitu. Hanya saja yang masih menjadi pertanyaan juga, terus kenapa dia disebut Sri Asih dong? Kalau misalnya Dewi yang lain yang menitis ke dia, why Sri Asih? Dan apakah mungkin Dewi yang satunya lagi, Dewi Sri, itu adalah Dewi Keadilan juga? BTW kalau bicara tentang keadilan, lambangnya itu kan timbangan 2 gitu kan. Kalau yang satunya ini Asih, yang satunya berarti Sri dong. Oh, ini cocok lagi ya. Gue suka nih yang gini nih. Jadi kalau lambang timbangan berarti ada satu yang menyeimbangkannya dong ya. Jangan-jangan Dewi yang lain, dan itu Dewi Sri, dan Dewi Sri juga disebut sebagai Dewi Keadilan. Who knows, nggak tahu. Ya kita tunggu saya sampai komiknya rilis. Tapi yang jelas ini membuat saya juga penasaran banget gitu tentang kenapa harus ada 2? Kenapa harus ada 2 ini di satu generasi gitu? Apa nggak cukup satu aja? Apa membutuhkan? Saya juga begini, sempat berpikiran bahwa apakah ini adalah efek ketika Sri Asih di era sekarang, di era revolusi, di grounded kekuatannya, nggak disajikan se-OP Nani Wijaya dan Asih di Jagabumi. Dan mungkin akhirnya dibagi 2 lah Sri Asih ini. Rengganis dengan kekuatannya sendiri, Alana dengan kekhususannya juga sendiri gitu. Jadi beda nantinya, apakah nanti bakalan memang benar-benar ini adalah dua Sri Asih ini berasal dari Dewi yang sama juga. Itu masih bingung untuk nyampurnya connecting the dot-nya itu masih bingung, sumpah masih bingung. Nah, kalau aku sendiri juga mungkin aku langsung front aja ya kan. Aku tim Alana gitu kan. Ada 2 tim langsung kan. Iya. Kenapa aku tim Alana? Karena aku merasa lebih relate. Sekarang ini, masa sekarang orang banyak aku bisa bilang problematiknya tuh ada di masa-masa SMA, masa-masa pertumbuhan malah gitu kan. Apalagi relate sama masa-masa sekarang gitu. Ya kan? Masa pertumbuhan, mereka ketemu kakak kelas yang ganteng atau apa gitu kan. Sebenarnya malah kan dia diceritakan juga se-universe juga sama Virgo and the Sparklings kan. Iya, pernah nonton konsernya Virgo si Alana kan. Betul. Iya, gitu. Dia nonton konsernya Virgo gitu kan. Nah, di situ adalah masa-masa yang menurutku adalah paling relate sama masa saat ini gitu. Di mana remaja-remaja itu melakukan kebiasaannya para remaja itu gitu. Dan horor-horor ini juga menurutku termasuk hal-hal yang banyak diminati orang dalam artian masa-masa remaja ya. Aku coba cerita dikit doang nih soal Deirdre ya. Yeah. Dulu nih, aku bahkan sama teman-temanku sampai nyari ke tempat-tempat horor banget gitu. Kita pengen tahu nih ada beneran apa enggak gitu. Bener. Aku waktu remaja juga kayak gitu. Iya. Iya gitu. Nah, itu aku merasa relate. Makanya aku merasa relate banget sama Alana. Walaupun kejadiannya di Alana agak beda ya. Yeah. Di Alana karena emang dia bisa merasakan kan, bisa melihat juga. Bisa melihat gitu. Dan teman-temannya dirasuki roh-roh jahat gitu. Akhirnya dia menyelamatkan gitu. Itu yang aku penasaran juga gitu. Dan aku juga suka tim Alana juga di sana dia kekuatannya kayak per episode tuh belajar lagi gitu. Nggak langsung OP. Iya. Itu aku suka banget gitu. Lama-lama makin jago, makin keren gitu. Itu kalau dari aku sih. Kalau Mas Madi sendiri, Mas Madi itu tim Gundala. Tim Gundala. Beda gini. Beda sendiri ya. Karena dari kecil gue tuh bacanya komik Gundala dan Godam ya, dua itu favorit gue terus terang. Jadi Sri Asih itu bukan gue nggak suka, Sri Asih itu keren. Cuma dulu ya kalau kita ngelihat musuh-musuhnya Gundala tuh ajaib-ajaib kan. Kalau kita baca komik klasiknya. Beda sama ketika sekarang nih kita baca di Patriot Prahara ya. Patriot Prahara itu di mana si Sri Asih itu udah OP banget. Kekuatannya udah benar-benar jadi. Tahap maksimal ya. Iya, tahap maksimal. Kalau kata Mas Soya waktu itu kan dia emang udah di puncak kekuatan ya. Puncak kekuatan dan kita bisa lihat Sri Asih Nani Wijaya yang versi maksimalnya gitu. Dan dari situ gue suka lagi sama Sri Asih. Sri Asih Nani Wijaya ya. Gue tim Nani Wijaya sekarang. Karena tim Nani Wijaya ya. Karena ya
kalau lihat komiknya Alana ya, baca komiknya Alana memang dia belum memperlihatkan potensi besarnya sebagai Sri Asih. Memang belum selesai kan ceritanya. Tapi memang dia worthy. Kan baru sampai situ kita bisa terima gitu ya. Dia worthy. Apalagi Rengganis ini kan ya gitu, kita akan bahas lagi setelah ada komik Dewi Keadilan gitu ya. Tapi kalau teman-teman udah sempet baca gak sedikit kisahnya Ganis melalui Aquanus komiknya Aquanus ya. Ya, komiknya Aquanus volume 2 di situ kan bercerita Ganis tuh alam banget kan. Ya, emang dia tuh pencipta alam. Pencipta alam gitu. Dan di situ juga dia ketemu apa tuh sosok penjaga alam. Iya. Kalau di ceritanya di Aquanus volume 2 ya. gitu. Tapi pasti udah pada baca sih. Kalau itu pasti udah pada baca. Dan kalau teman-teman udah sempet ngikutin nih ya, ada cerita Ganis namanya di Twitternya Bumi Langit. Itu kan dikisahkan Ganis waktu apa ya, usianya masih 16 tahun apa 10 tahun gitu. Dia masih muda banget bahkan. Di cerita Ganis gitu. Dan nanti soon sih harusnya ya. Cerita Ganis tuh akan ada lanjut setiap hari Jumat kalau nggak salah ya Mas Mahdi ya. Di Twitter lagi? Enggak sih, kali ini akan ada di Instagram Reels, di TikTok, di YouTube Shorts gitu. Jadi akan bentuknya narasi gitu yang akan disampaikan. Itu bocoran yang ditunggu dari tadi kan? Itu akan diceritakan cerita Ganis, lanjutannya cerita Ganis yang di Twitter gitu. Lanjutannya akan kita lanjutkan di Reels. Ya, kalau di Twitter kan udah kelewatan nih. Ya. Biar gampang nyarinya hashtagnya apa, Pak? Cerita Ganis. Hashtag cerita Ganis. Itu hashtag cerita Ganis. Ya. Kan mumpung kalian timnya Ganis nih, kita hadirkan cerita Ganis. Iya nih, dua-duanya Ganis ya. Dua-duanya Ganis. Tapi BTW, kalau boleh aku nyela sedikit, aku memang aku suka kalau versi ini ya, tim Alana. BTW untuk development karakternya, jujur saya setuju dengan Mas Dir. Itu bagus banget development karakternya, karena nggak ujuk-ujuk langsung OP, nggak ujuk-ujuk langsung punya kekuatan, segala macam kekuatan yang dia miliki setelah menjadi titisan dan segala macam. Itu aku suka banget, perlahan demi perlahan itu disajikan. Bahkan villain utama dari Celestial Goddess pun dihadirkan di episode berapa gitu, itu juga aku suka banget cara-caranya itu. Lagi-lagi aku nggak sukanya cuma masalah style doang, tapi kalau masalah development cerita, it's amazing. Suka banget. Benar, dari segi cerita Bumi Langit keseluruhan juga itu kan mulai mengenalkan itu ya dunia siluman kan. Iya. Ada para siluman-siluman yang berdarah biru juga yang menikahi manusia, yang berhubungan dengan manusia dan segala macam. Terus juga ada para siluman yang menguasai elemen seperti lautan, ada gambar Nyai di situ gitu kan. Itu keren banget kalau misalnya di-expand ke depannya kan. Itu ya itu gila banget lore-nya di Alana, keren banget. Iya, itu keren banget sih. Ya, dan belum selesai ya. Komiknya Alana tuh belum selesai. Ada Pangeran Zaka itu. Yang diselesaikan cepet-cepet dong. Tenang. Iya. Nah, kalau musuh-musuhnya si Asi sendiri nih, yang menurut kalian worth untuk dilawan banget sama Sri Asih siapa sih? Kalau di Alana kan ada Pangeran Zaka, ada Daksani gitu kan. Kalau di Sri Asih yang versi pusakanya kan banyak tuh, ada mafia komplotan kawa-kawa, serigala hitam dan lain-lain gitu kan. Regani sendiri musuhnya mafia-mafia tambang gitu kan. Kalau yang kalian kebayang nih musuhnya Sri Asih, menurut kalian tuh musuh yang seperti apa sih? Bukan Nemesis ya? Bukan Nemesis. Ya. Aku pengen dari kelompok mafia sih sebenarnya. Itu aku pengen sih. Meskipun itu juga kalau dari segi kekuatan kayak susah ya, tapi itu juga tricky loh. Karena kan yang dilawan itu manusia kan ya. Terus juga ada beberapa anak buah juga pasti kalau mafia juga ada korban-korbannya dan segala macam. Yang pasti dibutuhkan banyak tangan dan banyak orang sebenarnya buat menangani itu semua kan. Sri Asih meskipun kekuatannya besar, dia hanya satu orang. Iya, betul. Mungkin dengan ajian Bolosewu masih bisa diatasi. Tapi intinya dengan begitu banyak masalah dan iya, itu kayaknya bakalan asik karena bakalan bikin Sri Asih ceritanya kelihatan grounded dengan permasalahan-permasalahan yang sangat nyata sekali. Itu aku pengen mafia sih. Tapi selain itu
Apa ya, Pangeran Zaka juga keren banget sih, dari pangeran dari kerajaan siluman itu. Aku pengen lihat juga Sri Asih dari arah sana juga. Makanya aku nungguin banget tuh Celestial Goddess season 2, karena Pangeran Zaka kayaknya kuat banget gitu kan. Apalagi dia pangeran dengan seluruh kerajaan kan, dia pasti punya banyak Betul. pasukan. Satu Daksani aja udah segitu menyusahkannya, ya kan? Kalau dari Mas Eka sendiri ini gimana nih? Tadi udah diambil sama Fahmi tadi Pangeran Zaka itu. Berarti sama. Berarti sama nih ya. Tapi nggak masalah sih sebenarnya, karena jujur aja gini, aku mungkin lebih ke Pangeran Zaka emang secara ini ya, kalau dilihat, dan apalagi emang belum selesai juga, dan saya juga nggak yakin apa Daksani juga sudah selesai, nggak mungkin nih. Terus aku lebih suka dengan apa yang disajikan oleh konflik-konflik yang disajikan sama masing-masing Sri Asih, yang notabene itu kita tidak bisa tidak mungkin hanya memilih satu jenis villain saja, apalagi konflik yang dihadapi oleh masing-masing Sri Asih ini, bahkan Asih pertama pun juga konfliknya beda-beda, levelnya juga beda-beda, belum lagi bagaimana cara penyelesaiannya gitu. Aku lebih suka dengan bagaimana jika mereka masing-masing in a way di masing-masing timeline menghadapi satu musuh yang sama dengan konflik penyelesaian yang ini gara-gara ini juga sih. Aku takut, boleh nggak sih aku sebut ini? Ini gara-gara aku habis nonton film Thor terus membandingkan dengan komiknya sih. Jadi di film Nggak apa-apa, ada namanya Bumi Langit Jika Maka, ya. Jadi jika maka ya. Iya, jika makanya. Entah apakah sudah ada di daftar pustakanya Bumi Langit atau tidak villain yang seperti ini. Aku tuh membayangkan villain yang mirip seperti Gore, tapi versi komik, yang dia menjangkau timeline untuk menghabisi dewa-dewa gitu. Nah, mengingat Sri Asih ini di masing-masing di masing-masing generasi ada versinya, aku pengen ada villain yang bisa menjangkau mereka berempat, Sri Asih versi Sri Asih 4 ini. Kayak kepikiran aja gitu loh. Terus entahlah bagaimana cara menangani villain tersebut gitu. Yang jelas, apalagi kan Bumi Langit udah ngetis sejak awal bahwa ini bakalan ada lintas generasi, bakalan memungkinkan banget untuk mempertemukan era Jawara, era revolusi, era legenda, bakalan ada kemungkinan itu kan. Iya. Sri Asih adalah salah satu sosok jagoan Adisatria yang harusnya punya villain yang bisa menjangkau timeline itu, yang bisa menjangkau semua era itu gitu loh. Dan villain itu satu orang. Apalagi melihat gak seru rasanya kalau Sri Asih yang overpower, yang seperti Asih di kerajaan Rawaya, villainnya cuman yang berada di level bawahnya. Kalau misalnya kalau mau diklasifikasikan kekuatan villain ya, level villainnya semua ada di bawahnya dia. Harusnya ada villain yang paling tidak rata, atau mungkin harusnya sih di atasnya. Villain harus selalu di atasnya, sehingga butuh kerjasama di masing-masing timeline. Nggak perlu dipertemukan, tapi masing-masing timeline itu ada kerjasama gitu untuk menghadapi villain ini. Tapi nggak tahu villain itu siapa, nggak tahu apakah sudah ada dalam pikirannya para komikus kita dari Bumi Langit, juga nggak tahu. Pengen aja gitu ada villain yang seperti itu, karena ini adalah Sri Asih. Itu sih kekhususannya itu, maksudnya keistimewaan Sri Asih itu sampai segitunya untukku keistimewaannya sampai segitunya gitu. Mungkin yang bisa menjawab itu untuk saat ini adalah kalau misalnya kita mau tarik benang merahnya adalah cuman dari pusaka batu setan doang gitu. Karena itu kan Jaga Bumi ya. Itu kan sudah, bahkan di Jaga Bumi kan disebut itu sudah berada dari era magi kan. Sebenarnya sih aku pernah bikin waktu kita nonton di Gundala kan ada intronya karakter Bumi Langit, bam. Itu di belakangnya ada gunung berapi, dan di atasnya asapnya itu ada wajah di asap atas gunung berapi gitu kan. Dan itu ada dari sosok di sebelahnya era Jawara gitu kan. Meskipun aku nggak yakin itu benar-benar merepresentasikan Jawara, soalnya kalau di komiknya Jaga Bumi itu kan dikasih lihat Bumi Langit ini awalnya itu dari letusan Gunung Toba kan 75.000 tahun yang lalu. Jadi kenapa mulainya dari situ?
mereka sama sekali belum jawab itu dikesampingkan ceritanya, udah 1 halaman doang disebutnya, habis itu udah nggak disebut lagi kan. Kenapa dimulainya dari situ, dan kenapa di belakangnya intro Bumi Langit juga ada wajah raksasa di atas gunung berapi, itu juga kayaknya aku mikir itu kayaknya ada berhubungan sih. Mungkin karena gunung berapi, apakah itu berhubungan dengan Dewi Api, entahlah, kita fans ini kayaknya cuma bisa menebak-nebak ya. Tapi itu sosok yang paling aku curigai saat ini sih, kayaknya berhubungan sama Dewi Api. Lagi pula Dewi Api kan juga sosok seorang dewi kan. Iya. Siapa tahu dia sama seperti Dewi Asih dan segala macam yang memang sudah ada dari sejak permulaan zaman. Iya, kayaknya itu bisa ya mencurigakan. Dan gue setuju sama Mas Eka ya. Jadi kayak villain yang menjadi alasan Sri Asih untuk terus menitis sampai saat ini gitu ya. Kenapa dia harus hadir terus? Karena ada satu lagi yang harus dilawan gitu ya. Ini benar karena akarnya gitu ya. Akarnya kita udah pernah sempat ngasih tahu ya. Dewi-dewi yang berseteru itu belum selesai gitu sampai sekarang. Makanya kenapa kehadiran Dewi Asih itu harus terus ada. Wow. Itu baru sampai akarnya doang. Karena kalau kita mau ngomongin lebih dalam harus mengundang Mas Oyas lagi kita. Mas Oyas. Mas Oyas harus dikulik nih Mas Oyas nih. Tapi seru banget sih. Iya benar, aku udah tahu. Seru banget ya. Abis ini mereka akan bikin teori lagi pasti. Pasti ada lagi sih. Kelihatan dari ekspresinya Bang Ontak ya. Oh gitu. Iya. Gitu. Aku pun kalau ada di perspektif Bang Ontak aku akan melongo sih. Karena aku pun tadi nih yang disebutin Mas Madi, aku kayak melongo juga kayak, hah? Iya. Emang iya gitu. Karena emang nggak dijelaskan gitu kan, secara apa namanya? Kan kita baca Jaga Bumi juga, kita baca Patriot juga gitu ya. Kayak Patriot itu Sri Asih urusan dengan dirinya sendiri sebenarnya konfliknya gitu kan. Sedangkan di Jaga Bumi dia benar-benar menjaga gitu kan perdamaian. Gitu. Walaupun pengorbanannya banyak ya. Satu kerajaan Rawaya itu nggak ada, sisa dia doang sendiri loh. Hancur. Sampai akhirnya dia terpilih jadi Sri Asih dengan segala pusakanya di saat Jaga Bumi itu, karena nggak ada lagi orang yang bisa jadi Sri Asih. Tuh. Akhirnya dia sendiri kan, Bolo Sewu, menggandakan diri. Tuh, gitu. Dan Jaga Bumi juga belum selesai ceritanya ya. Akan ada lanjutannya nggak sih Bang? Ada. Oke. Loh, kalau sekarang gue memang bebas. Oke. Karena Jaga Bumi buku berikutnya, buku 6, itu sebentar lagi. Wah. Dan ini ceritanya di itu Mas Eka, di tahun apa sih pendaratan bulan pertama itu berarti tahun 1969 ya nggak sih? Iya. Iya kan? Dan itu menceritakan Nani Wijaya di tahun 69. Yes. Karena di tiap volumenya kalau nggak salah Jaga Bumi itu berpindah era ya. Pindah era, karena kan makin kesini ya ceritanya ya. Ceritanya makin dekat ke kita gitu. Ya benar-benar kitab sih sebenarnya. Jaga Bumi itu kayak kitab dasar pondasi cerita Bumi Langit gitu ya. Adi Satria Bumi Langit. Bahkan ada pendekarnya juga. Iya betul. Gak cuma Adi Satria. Sebenarnya aku kepo banget teman-teman. Sri Asih di era Jawara tuh seperti apa? Itu pertanyaan udah ribuan orang yang nanya ke aku. Aku kepo banget Sri Asih era Jawara tuh seperti apa? Iya. Aku pengen nanya ke temen-temen nih, kan banyak yang tanya katanya. Coba menurut temen-temen nih, jika makanya Sri Asih di era Jawara, Sri Asih era Jawara tuh akan seperti apa? Gitu. Coba tulis di kolom komentar ya teman-teman. Sedangkan nih ya, di eranya Alana, itu Ganis ya? Ganis, eranya Ganis itu ada salah satu jawara kita. Ya kan, dia berguru sama jawara kita ya. Ayo, Ganis tuh berguru kepada salah satu jawara yang konotasinya dia setengah siluman. Betul. Bukunya juga udah ada. Bukunya udah ada. Baru nomor 1 sih. Tuh lihat senyum-senyumnya lihat ya. Senyum-senyum berteori gitu kan. Senyum-senyum mikir juga gitu kan. Awalnya pikiran kita lagi ini connecting dulu gitu. Justru itu kita pertemukan di sini gitu kan. Kita ngobrol-ngobrol sama rakyat Bumi Langit, sama Mas Eka, sama Bang Fahmi juga gitu kan.
Bumi Langit ini nggak sopan. Kok nggak Bikin sopan? kita tambah kerjaan gitu, bikin nggak sopan ini. Bener, Justru bener. sopan kan? Sopan. Masuknya pelan-pelan. Iya. Pelan-pelan dikit-dikit gitu ya. Pelan-pelan dikit-dikit. Iya. ya kan? Tahu aja gitu jiwa kepo kita tuh kayak gimana gitu. Habis ini kita bakal lihat kolaborasi Keramik sama Jagoan Kancil kayaknya. Fiksi. Ya memang sudah ada di schedule sih sebenarnya emang. Udah ada ya. Wah. Sudah ada di Menarik. schedule. Mungkin abis ini bahasannya pasti Sri Asih jangan. Pasti Sri Asih. Oke, dari yang paling Sri Asih gimana lagi? Kalau dari aku malah pengen tahu. Oh, ini dari tadi kita udah ngomongin soal komiknya ya. Pengen tahu dari sisi Mas Eka sama Mas Fahmi nih. Setelah nonton teasernya Sri Asih, gitu, reaksinya gimana sih menurut kalian gitu? Apalagi udah sempet bikin breakdown gitu kan. Pasti Iya. di play, di pause, di play, di pause, di play, di pause gitu Iya, kan. Aku pengen tahu aja sih gitu. Menutup perbincangan ini gitu. Ya, terakhir deh ya. Terakhir. Untuk saat ini. Aku suka banget breakdownnya Mas Eka, by the way. Dia meskipun nggak terlalu banyak baca komik Sri Asih ya, tapi dia breakdownnya gila-gilaan. Ada banyak hal yang aku sama sekali nggak notice juga. Bahkan waktu dia nyebutkan bahwa kostumnya Cempaka sama Matutu itu sama-sama kostum macan tutul, aku udah kayak, loh kok aku nggak sadar sih, padahal ya iya loh. Itu breakdownnya Mas Eka gila-gilaan banget. Kalau aku sih jujur seperti yang aku bilang tadi sebenarnya bahwa film ini adalah film yang paling aku tunggu dari Bumi Langit pasca Gundala dibuat ya. Kan sudah ada beberapa announcement yang dikeluarkan, Virgo and the Sparklings, Godam dan Tira. Aku lebih menunggu film ini gitu. Film ini dengan si Buta dari Gua Hantu. Tapi khusus Sri Asih, aku punya ekspektasi nggak tinggi-tinggi amat, bukan ekspektasi yang bagaimana, tapi aku tuh berekspektasi bahwa memang suatu saat kita harus punya jagoan wanita gitu. Hanya saja bagaimana cara penceritaan dari film itu memang agak menjadi tantangan berat ya, apalagi di era movie yang sekarang ini memang kita kekurangan bahan untuk membuat cerita yang bisa berbobot gitu. Nah, dari Gundala kemarin itu aku sudah, meskipun bukan film jujur aja ya, secara jujur aku mengungkap bahwa film Gundala bukan film favoritku. Aku nggak begitu memfavoritkan, tapi aku enjoy dengan semua yang diceritakan. Apalagi itu menjadi awal tonggak dari Bumi Langit, jagat sinema Bumi Langit kan. Yang aku suka, Sri Asih mempertahankan apa yang dilakukan sama Gundala, yang mana itu adalah poin positifku. Sri Asih tidak hanya bercerita tentang superhero, tapi bercerita dalam skala luas, menyentuh level politik, menyentuh level sampai di surface level, bahkan kesentuh juga. Yang mana itu adalah efek dari apa yang harus dihadapi oleh kita sebagai manusia gitu kan. Dan ketika diperlihatkan di semua level seperti itu adalah sesuatu hal yang menarik untukku, karena ternyata superhero ini bisa dieksplor sampai sejauh itu, sampai ke level politik. Suka banget ketika Gundala menceritakan tentang rumah perdamaian, terus di Sri Asih ini apakah akan ada hubungannya dengan itu? Apalagi kalau dilihat-lihat sih, ini bakalan ada hubungannya juga dengan alam nih kayaknya nih, karena ada banyak banget shot-shot yang memperlihatkan alam di situ. Terus mulai dari, jujur aja mungkin kalau mau dibilang lagi nih, di awal teaser diperlihatkan keindahannya Gunung Merapi, terus di akhir teaser kok ada elemen-elemen air di pelabuhan gitu yang memperlihatkan kehancuran. Di awal keindahan, di tengah kehancuran, di akhir solving problemnya si Sri Asih ini. Apa iya ini akan berkaitan dengan alam gitu kan, dan itu possible untuk dikaitkan dengan masalah politik juga dan segala macam ya. Mungkin untuk lebih jelasnya lihat breakdownku juga ya, selain lihat breakdownnya juga Fahmi Jagoan Kancil. Yang jelas di situ aku sudah kayak curiga aja gitu. Ini bakalan kompleks banget masalah yang diceritakan di Sri Asih ini, dan jujur aku nunggu banget itu. Jadi bukan cuman sekedar melulu kita bakalan ngelihat film action untuk yang terlalu mendewa-dewakan CGI efek dan segala macam. Aku jujur bukan penggila seperti itu. Aku penggila cerita yang benar-benar asik untuk dinikmati gitu loh.
Apalagi kalau misalnya memang mau secara bertahap seperti belajar dari Gundala kemarin. Gundala tidak diperlihatkan semua kekuatan yang seharusnya dimiliki sama Gundala. Aku juga berpikir Sri Asih bakalan begitu nih di sini nih. Apalagi petunjuk yang paling jelas adalah ini bakalan mengangkat Sri Asih Alana nih, tapi mungkin bakalan di-combine dengan beberapa gitu. Tapi ini bukan konfirmasi, yang jelas konfirmasi dari pihak Bumi Langit sendiri dengan screenplay. Yang jelas kita curiga ini Alana, tapi di-combine dengan beberapa elemen dari Sri Asih lain. Mungkin aku lebih mencurigai ini di-combine dengan beberapa elemen dari Rengganis. Cuman kalau memang mau di-combine, dan kalau di live action nanti juga akan dimunculkan Rengganis juga, terus gimana cara nyeritainnya gitu. Jadi bingung sendiri. Menarik. Gitu loh. Jadi oke. Mungkin aku tahan dulu sampai di situ untuk ngulik-nguliknya, karena makin dikulik saya bakalan kehilangan banyak waktu untuk membahas hal yang lain. Iya, makanya. Iya, itu dia. Apalagi jujur aja, yang paling suka adalah ketika memunculkan sosok yang memang layak dianggap villain gitu loh. Layak dianggap sosok yang terakhir di teaser itu emang bener-bener layak dianggap villain, dan sinematografinya yang di teaser, tapi ya maksudnya yang di teaser kita belum lihat di filmnya, itu bener-bener memperlakukan si karakter itu dengan layak gitu loh, gak main-main. Itu jujur aku salut sama screenplay, salut sama Mbak Upi, salut banget. Itu yang bikin aku excited gitu. Dari semuanya yang kita lihat, bagaimana cara sopan banget memperlakukan Alana atau Sri Asih di situ dengan angle kamera yang pas. Meskipun memang agak kabut gimana gitu, tapi chaosnya terasa dan segala macam. Itu jujur itu menjadi harapan besar buatku untuk film Sri Asih ini. Mudah-mudahan bisa lebih sukses dari Gundala sih, mudah-mudahan. Amin. Setuju. Kita sama penasarannya. Di sini kita terus terang sama penasarannya dengan film Sri Asih gitu. Apalagi setelah hype-nya Gundala kemarin, dan Sri Asih ini benar-benar apa ya? Udah ditunggu, udah lama banget gitu kita nunggu Sri Asih. Karena muncul soalnya. Karena Sri Asih lah. Apanya? Kita tercipta di cerita ruang tunggu, teman. Yoi, betul. Ya, nunggu bareng-bareng deh. Nunggu bareng-bareng deh kita. Gitu. Yeah. Ngobrol, nunggu bareng-bareng, saling berteori gitu. Yeah. Makanya ada cerita ruang tunggu. Okay. Berarti udah ya, udah cukup nih? Udah cukup sih. Udah puas loh? Eka udah mau nangis sih. Enggak ya? Enggak sih, aku rasa sih untuk kelas cerita ruang tunggu ini nggak bisa selesai sampai di sini sih. Bisa dong. Oh, ini chapter 1 kok? Ini baru pertama kali. Ini chapter 1 ini. Kita tuh kalau nunggu itu sampai berjam-jam, dan cerita yang dihabisin itu bisa banyak banget gitu. Iya, belum lagi jagoan-jagoan Bumi Langit ada 1.200 lebih ya. Iya, ini baru ngomongin satu kita. Kita omongin. Aku seneng banget sih apresiasinya teman-teman nih buat breakdown, berteori dan lain-lainnya lah gitu. Nah, kapan-kapan bisa kali ya kita kolaborasi lagi ya? Iya dong, wajib. Siap, selalu siap. Oke, kalau gitu kita makasih banyak ya. Iya, makasih sama banyak buat Bang Fahmi, juga sama Mas Eka. Aku yang terima kasih banyak juga untuk Bumi Langit akhirnya bisa nongol di kanal YouTube ini. Jujur, it's an honor. Oh sama, justru kita juga merasa senang ya bisa tampil bareng di Kramex dan Jagoan Kancil. Nah teman-teman jangan lupa juga ya, kan kita juga udah sempat lihat nih, ada pre-order komik Sri Asih Dewi Keadilan ya. Tuh, dan itu akan berakhir tanggal 31 Juli dan mulai pengiriman itu nanti tanggal 5 Agustus. Jadi awal Agustus udah bisa megang itu komik dan baca kisahnya Sri Asih Dewi Keadilan ya? Betul. Nah, tapi sebelum berakhir Juli nanti ada satu kejutan lagi ya. Nanti ada judul lain yang akan kita pre-order lagi. Wih. Akhir Juli, siap-siapkan ya, kantong. Sebentar lagi. Siap-siapkan kantung. Dan di Agustus juga kita ada pre-order untuk buku baru lagi. Oke. Pokoknya menuju tayangnya Sri Asih, menuju tayangnya film Sri Asih, iya betul. Menuju tayangnya Sri Asih kita bakal ada banyak produk komik untuk referensi bacaan-bacaan teman-teman rakyat Bumi Langit. Makasih banyak teman-teman. Thank you banget semuanya. Thank you banget. Kramex, Jagoan Kancil, makasih udah luangin waktunya ngobrol-ngobrol di cerita ruang tunggu kali ini gitu. Ya.
Untuk teman-teman jangan lupa subscribe channel YouTube kita. Dan tekan lonceng notifikasi ya teman-teman. Betul. Juga jangan lupa follow Jagoan Kancil YouTube Dan channel Kramex. dan Kramex. Gitu. Nanti linknya akan aku taruh di deskripsi ya teman-teman. Yes, betul. Oke. Oke, thank Sampai you, sini Bang. dulu. Thank you semuanya. Sampai sini dulu. Kita jumpa lagi di Cerita cerita Ruang ruang Tunggu tunggu berikutnya. Dadah.